Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tazkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis taklim Raudhatul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah menggerakkan hati kita untuk menghadiri majelis rutin ini. Kalau hati kita tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa menghadiri majelis rutin ini. Oleh karena itu, kita bersyukur atas nikmat bisa hadir di majelis taklim. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, melanjutkan pelajaran kita fi arkanis shalah as-salisa asyara at-tasyahhudul akhir. Tasyahud akhir dinamakan tasyahud karena dia ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dinamakan tasyahud. Intinya di dalam tasyahud ya asyhadu an la ilaha illallah, atau bahasa lainnya kita galak nyebutnya tahiyat akhir. Karena itu ada at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu yang bakal kita bahas, at-tasyahud. At-tasyahud ini yang diambil oleh Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ketemu dengan Allah, Rasulullah tidak bisa ngomong, tidak bisa macam-macam, diam di hadapan Allah. Akhirnya Allah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Tahiyat, salam, pujian, sejahtera, mubarakah, thayyibah, yang baik, yang penuh berkah untukmu ya Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah pada Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum pernah kita dengar Assalamu alayka ya ustaz dari Allah. Pernah kita ngomong itu? Belum pernah. Nabi Muhammad langsung Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Waktu kita baca Assalamu alayka itu, kita menghadirkan Nabi Muhammad. Hebat ini Assalamu alayka ini, kita khitab Nabi Muhammad ada di situ. Alayka itu apa dia? Ka itu artinya kamu. Dalam solat tidak boleh khitab lil insan. Dalam solat tidak boleh ngomong sama manusia, siapapun yang ada di alam semesta. Kepada malaikat Jibril tidak boleh kita panggil Assalamu alayka ya Jibril, batal solat kita. Assalamu alayka kepada siapa lagi? Tidak boleh, batal solat kita. Kecuali kepada Nabi Muhammad. Kalau kita ganti Assalamu alaihi, maka tidak sah solat kita. Wajib kita itu tulis, wajib kita baca Assalamu alayka. Ada seorang ulama besar di Hadramut, namanya Syekh Ali bin Alwi Khalaq Ghasam. Pertama kali wong yang dimakamkan di makam Zambal, yang di situ banyak para aulia. Dikatakan di situ puluhan bahkan ribuan wali kutub
yang hebat-hebat. Di situ tidak ada yang syagi, semuanya sa'i di pemakaman itu. Hebatnya luar biasa di pemakaman itu. Beliau itu kalau beliau membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, dia mendengar langsung jawaban dari Nabi Muhammad, wa alaikassalam ya syekh. Setiap dia baca assalamu alayka ayyuhan nabi, dijawab oleh Nabi Muhammad, langsung terdengar di kuping dia, wa alaikassalam ya syekh. Pernah tak kita waktu salat kita baca at-tahiyat, kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi, tahu-tahu Nabi Muhammad menjawab panggilan kita itu kita telah nembus makom yang sangat tinggi. Makom yang sangat tinggi. Kalau seandainya terdengar suara Nabi Muhammad di kuping kita, di telinga kita telah nembus makom yang sangat tinggi. Tapi belum pernah, walaupun di mimpi lagi belum pernah jawab macam itu. Jadi luar biasa itu. Makanya kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab diwannya, beliau mengatakan memuji Al-Imam Ali bin Alwi Khalid Ghazam. Beliau mengatakan Raddur Rasul alaihi misla salamihi ya syekh fa'ajab bil bikharil ajma'i. Rasulullah SAW menjawab salamnya waktu beliau membaca assalamu alayka, dijawab oleh Rasulullah dengan panggilan apa? Wa alaikassalam ya syekh. Syekh itu ulama, orang yang berumur 40 tahun ke atas, itu kalau dalam bahasa namanya syekh. Umur 40 tahun ke atas namanya syekh. Atau anak muda tapi mempunyai ilmu tingkatan kelas tinggi dipanggil syekh. Ya, kita manggil syekh fulan, itu sudah sampai ke tingkatan tinggi, itu baru panggil syekh. Ini Nabi Muhammad manggil beliau dengan panggilan wa alaikassalam ya syekh. Berarti beliau sampai ke martabat ilmu yang kelas tinggi yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka yang membersihkan hatinya, mereka yang membaguskan mutiara yang ada di badannya, mereka lebih rapikan hatinya dibandingkan zahirnya, menjaga dirinya daripada maksiat, membersihkan rohaninya, hanya mereka hiasi dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kemudian kata Allah, jadikan itu di waktu sholat. Nabi Muhammad bercakap dengan Allah waktu Isra Mi'raj, ketemu langsung dengan Allah. Kemudian dijadikan kita waktu kita sholat 5 kali sehari, kita baca itu seakan-akan kita mi'raj, roh kita ngomong langsung kepada Allah. Orang-orang yang dekat kepada Allah di waktu tahiyat, mereka mendapatkan kelezatan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat ini mirip dengan mi'raj, cuman mi'raj kecil. Kalau Nabi Muhammad mi'raj ketemu dengan Allah, kalau kita dengan sholat itu ruh kita mi'raj, bercakap langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman sholat kita ini sholat kelas awam. Sholat kelas awam itu apa dia? Tidak tegak-tegak sholat kita macam itulah, masih pikiran di bawah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. At-tasyahudul akhir, tahiyat akhir atau tasyahudul akhir. Kata ulama, tahiyat akhir itu ada syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak sah tahiyat akhirnya. Kalau tahiyat akhirnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Kenapa? Tahiyatul akhir itu rukun. Jadi kalau rukun itu harus dijalankan syarat-syaratnya. Kalau tidak sah rukun ini, maka sholatnya tidak sah. Kalau tahiyat akhirnya tidak sah, ya harus diulangi tahiyat akhirnya. Kalau tidak diulangi, ya tidak sah sholatnya. Yang pertama syaratnya tahiyat akhir, apa kata ulama? Yang pertama isma'un nafsi kal-fatihah.
minimal baca tahiyat akhir tuh kita sendiri dengar karena dia rukun qauli. Tahu rukun qauli? Rukun qauli itu artinya rukun yang kita baca minimal telinga kita sendiri dengar. Kayak baca Al-Fatihah, itu rukun qauli. Tidak boleh baca Al-Fatihah mulutnya saja yang bergerak. Dasar itu harus minimal kita sendiri yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu minimal. Tidak usah lah diteriakkan ya, tidak usah lah dulu. Ya dah kampung dengan galau. Ya tidak nganggu wong. Minimal kita dewe. Artinya apa dia? Tidak boleh kita tidak bersuara. Apa dia lagi di antara tahiyat akhir? Ya, di antaranya lagi berarti takbiratul ihram. Tahiyat akhir ini. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Minimal kita dewe dengar. Tidak boleh kita dewe tidak dengar, tidak sah salat kita. Kenapa? Karena dia rukun qauli. Yang kedua, dibacanya tahiyat akhir itu dalam keadaan duduk. Kalau dalam keadaan tegak, belum tahiyat akhir itu. Jadi harus dalam keadaan duduk. Kalau sholatnya normal ya waktu duduk tahiyat itu waktunya. Jangan tahiyat akhir waktu Al-Fatihah. Kadang-kadang lupa gitu nih sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Orang baca Al-Fatihah gitu, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut. Abang sebelah ni duduk tegak lupa. Memang kadang-kadang lupa kayak gitu memang. Kadang-kadang ada itu mainan daripada setan. Tegak macam tahiyat. Pas ngajar lagu macam Fatihah lupa. Ini kan macam tahiyat. Jadi syaratnya macam tahiyat di waktu kita duduk, bukan di waktu kita tegak. Kemudian tahiyat ini harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh terjemahan. Jadi sholat ini tidak boleh pakai terjemah. Sholat ini bil Arabiyah. Jadi kalau kita tidak hafal surah Al-Fatihah baru masuk Islam, baca bawa Quran. Tidak hafal juga tidak bisa baca Al-Fatihah. Baca selainnya ayat selain Al-Fatihah sepanjang surah Al-Fatihah. Tidak bisa juga baca surah selain itu. Baca zikir sebanyak surah Al-Fatihah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Cukup belum? Belum. Subhanallah, ulangi lagi. Sampai sebanyak surah Al-Fatihah. Kalau tidak bisa, diam selama baca surah Al-Fatihah. Ngedem, besar baca apa-apa. Nah itu, jadi terjemahannya tidak boleh baca terjemahan. Ya tentu yang tidak bisa sama sekali itu baru masuk Islam. Kalau kita lah lama masuk Islam tidak bisa Ustaz lah. Yosu itu namanya. Jadi harus bisa gitu. Apalagi depan rumah kita ada ustaz, belakang rumah kita ustaz, pinggir kita ustaz, samping kita majelis taklim. Jadi tidak ada yang namanya sholat itu bil Indonesia, pakai bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa Palembang. Tidak ada. Jadi tidak boleh dalam sholat itu. Harus pakai bahasa Arab. Jadi kalau tidak bisa bahasa Indonesia, baca Al-Fatihah, diam. Tertiban yang pertama, tidak hafal, tengok Quran. Tidak hafal juga, tengok Quran belum bisa baca. Selain Al-Fatihah bisa tidak kamu? Inna atau ina apa? Tidak bisa juga. Zikir. Tidak ada yang hafal zikir. Kalau ada yang hafal zikir, baca zikir tadi ulang-ulangi sebanyak surah Al-Fatihah. Dah hafal juga Ustaz, dah ada yang hafal dikit. Tengok kertas, nanti tak bisa apa-apa Ustaz. Bahasa Arab dikit dah bisa. Alif ba. Wah, alif ba Ustaz, dah bukan Al-Quran. Alif ba ta sa. Ustaz dibaca. Jadi dah usah dibaca itu. Jadi kalau tak bisa sama sekali, diam. Jadi solat itu diam sepanjang diam tadi sepanjang orang baca surah Al-Fatihah, bukan diterjemahkan. Begitu juga ini dalam tahiyat ini. Kalau tidak bisa pakai tulisan, tidak bisa lagi ya sudah, apa boleh buat? Dia harus belajar sampai dia bisa untuk membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tidak boleh diterjemahkan, harus bil Arabiyah. Kalau ada musyarid, tidak boleh niat yang lain. Mesti niatnya baca at-tahiyat itu niatnya tadi itu apa dia?
niatnya untuk sholat. Misal kita contohkan kayak Al-Fatihah ya. Allahu Akbar. Langgar kita ngomong Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kamu niat baca Al-Fatihah, niat langgar Al-Fatihah pun niat untuk sholat ini. Dua-duanya sana tidak boleh. Tidak boleh niat yang lain, mesti niat kamu baca Al-Fatihah itu untuk sholat kamu. Nah itu contohnya itu ya. Atau ini tadi itu at-tahiyatul, niat yang lain bacanya tidak boleh. Mesti niat at-tahiyat itu tujuannya niat untuk niatnya untuk sholat. Kemudian di situ juga disebutkan al-mualah, terus menerus, tidak boleh berhenti. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Ya macam biasa normal lah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam yang lain lagi, nyambung lagi. Oh tidak bisa. Dia harus nyambung dari awal sampai akhir. Berhenti sejenak itu untuk bernapas. Kayak kita sholat yang normal-normal itu. Tidak boleh dicampur-campur yang lain tuh, nyambung lagi atau berhenti lama 5 menit nyambung lagi. Tidak bisa. Dia harus terus menerus, namanya mualah. Apa mualah itu? Terus menerus. Tidak boleh berhenti. Kemudian syaratnya juga, kata ulama syaratnya juga bi an la yafsil bainal kalimat bi ghairiha walau dzikron. Tidak boleh masukkan zikir yang lain walaupun Al-Qur'an. Itu artinya mualah. Tidak boleh lagi setengah maco at-tahiyat, tahu-tahu maco Yasin dulu. Tidak boleh. Walau Al-Qur'an ini Ustaz. Tidak boleh walaupun itu maco ya Yasin. Jadi tidak boleh. Tidak boleh dicampur-campur. Dia baca dari awal sampai akhir. Kemudian tidak boleh dirubah-rubah lafadznya itu. Assalamu alayka ayuhan nabi. Woi Nabi Muhammad ini ganti Rasul Pak Ustaz. Assalamu alayka ayuhan Rasul. Tidak boleh. Ayuhan nabi, kok itu ganti ayuhan Rasul? Sama artinya Nabi sama Rasul. Malah tinggian Rasul apa tinggian Nabi? Tinggian Rasul kan. Tak boleh diganti. Emang kayak gitu ya, kayak gitu ayuhan nabi, jangan diganti. Kemudian perhatikan huruf-hurufnya, panjang pendeknya, yang benar kita baca, jangan diganti. Jangan tahiyat apa nih? At-tahiyat ada tasdid-tasdidnya kita. At-tahiyatulillah. Bro, tak lewat tasdidnya, jangan. Makanya perlu kita belajar ngaji. Tajwidnya itu jangan tasdidnya itu liwat. Akhirnya menyebabkan bacaan kita salah. Ini kalau kita baru tahu, nah mulai besok perhatikan. Yang kemarin-kemarin ya sudah, insya Allah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mura'atu tasydid. Jangan sampai tasydid yang tadi itu salah. Walaupun ini kata ulama dimaafkan bagi yang baru tahu, dimaafkan. Kakek-kakek besok-besok tidak boleh lagi. Kalau kita baru tahu ya sudah. Ustaz ini macam itu ya. Kalau tasdidnya dibaca tasdid, yo tasdidnya perhatikan, jangan sampai tasdidnya salah. Dalam surah Al-Fatihah juga tasdidnya di mana-mana baik. Sebab kalau salah berbahaya artinya tadi, merubah maknanya. An la ilaha illallah, jangan diidghamkan. An la ilaha illallah. Tidak usah diidghamkan. Tidak usah diidghamkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada asyhadu an la ilaha illallah. Jangan didengungkan. Didengungkan. Alla ilaha illallah. Alla ilaha illallah. Nah, itu jadi perlu diperhatikan di dalam tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Atau kalau nak pendeknya at-tahiyatul
At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau nak panjangnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini yang sunnahnya yang macam ini. Kalau yang pendeknya tidak apa-apa. Gala al-rabi'a asyara al-qu'udu fihi. Duduknya itu rukun daripada rukun solat. Duduk waktu tahiyat akhir adalah rukun solat. Ai al-julus fi tasyahhudil akhir. Wa kadza lis-shalah 'alan nabi wa litaslimil ula. Wa litaslimatil ula. Jadi duduk untuk tahiyat, duduk untuk maca solawat kepada Nabi pada tahiyat akhir. Salam yang pertama itu dalam keadaan duduk kalau itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk, tidak boleh dalam keadaan tegak. Biasanya kita dalam keadaan duduk. Kemudian gala walitaslimatil ula. Tapi huna bimakna lam li ajli tasyahud. Duduk li ajli tasyahud. Duduk li tasyahud. Duduk untuk tahiyat. Duduk kita tu untuk kita bertahiyat. Wal khamis asyar as-shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kalau kita nak panjang salawat Ibrahimiyah. Hafalkan salawat Ibrahimiyah kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta. Namanya salawat Ibrahimiyah. Artinya dia salawat menyebut nama Nabi Ibrahim. Salawat menyebut nama Nabi Ibrahim. Nabi ini 25, yang disebut cuma sikok Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Muhammad di dalam salawat itu menyebut nama Nabi Ibrahim? Atau kalau kita terjemahkan, Nabi Muhammad itu mendoakan Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad seperti Engkau telah memberikan salawat rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Berkailah Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad sebagaimana kau telah berkahi keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Kenapa yang disebut Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu sering mendoakan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu sering mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad sering diperhatikan. Nabi Muhammad sering didoakan oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad balas. Kalau ada orang baik, balas. Kalau ada orang jahat, balas baik juga. Jadi bukan ada orang baik, balas baik. Orang balas jahat, tunjuk jahat juga Ustaz. Nah, tidak, itu dalam agama. Jadi Nabi Ibrahim itu selalu mendoakan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Setelah bangun Ka'bah selesai, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doanya Nabi Ibrahim. Ka'bahnya bangun. Akhirnya Nabi Ibrahim dia, ya Allah, makmurkanlah kota Mekah ini dan utuslah dari anak keturunanku yang memakmurkan kota Mekah ini. Siapa anak keturunannya? Nabi Muhammad. Itu doanya Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Ibrahim ini selalu mendoakan kita umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu membalas doanya Nabi Ibrahim dengan mendoakan juga Nabi Ibrahim. Di dalam tahiyat kita doakan Nabi Ibrahim. Jadi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadisa asyara. Kalau dalam nahwu itu dari 11 sampai 19 itu fathah galau. Apa 11 bahasa Arabnya? Ahada asyaro. Bukan ahadu asyaru, ahada asyaro. Kenapa difathahkan? Namanya itu tarkib ahada asyar.
jumlah susunan jumlah ada dia ahada asyar. Jadi mabni fathah dia. Kalau dia jadi fa'il dhamma ada jaa ahada asyara. Ra'aitu maf'ul bi ra'aitu ahada asyara. Marartu bi ahada asyara. Mabni fathah dari 11 sampai 19. 13 salisa asyara. Ya, 14 rabi'a asyara. Khamisa asyara. Asyara semuanya. Ya, mabninya mabni fathah. I'rabannya mabni. Mabni itu tidak berubah. Kenapa jengok nahu terkejut galah bernahu gitu. Nahu ustaz ini ustaz terkejut. Nahu tu pacak galau. Belajar bab kawin pakai nahu. Bab kawin pakai nahu. Nak sampai kepada Allah pakai nahu. Nahu tu ada 4. Rofa. Artinya rofa tu tinggi. Tandanya doma, memeluk. Kalau kita peluk guru, artinya apa dia? Hormati guru, muliakan guru, takdim sama guru. Nah itu namanya terangkat gitu kaget, marfu gitu. Kemudian harokat yang rendah itu kasro. Kasro itu pecah gitu, merendah. Dengan merendah gitu. Dengan merendah. Kalau sudah merendah, kita bakal dapat fathah, terbuka. Fathah ini terbuka hati kita. Maka mansub, hati kita akan ditancapkan. Mansub itu nancap, ditancapkan oleh Allah kewilayahan. Kemudian setelah itu jazam. Jazam itu kuat. Dengan apa? Dengan suku, dengan tawadhu, jangan sombong habis itu. Insyaallah kamu bakal sampai. Itu nahu tadi itu. Kalau bab kawin ni mana Ustaz? Laju bab kawin ni. Kalau bab kawin ni nahu juga. Ropak, ngangkat, ngendong. Habis itu pecah ke? Habis pecah ke? Sukun dia, hamil. Habis hamil terbuka melahirkan anak. Bab kawin itu. Jadi pacak galau nahu ini. Jadi dengan nahu itu luar biasa. Jadi sambil kita belajar fikih, masuk ke sedikit-sedikit ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu tasawuf. Jadi campur aduk masuk kalau dalam majelis kita. Tapi pelajaran utamanya fikih tetap. Pelajaran utamanya fikih untuk kita biar sah ibadah kita ya. Gala as-sadisa asyar. Yang ke-16 Assalam. Yang ke-16 itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang mana yang benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat 5 waktu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu kalau sholat 5 waktu macam itu. Kalau sholat jenazah, kata Imam Romli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat jenazah itu, kata Syekh Ibn Hajar, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tetap Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Imam Romli, kalau sholat jenazah tambah wabarakatuh. Nah ulama Hadramut dia sampai jalan tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi. Pelannya wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngambil 2 pendapat dia ngamalkan. Khusus untuk sholat jenazah. Kalau sholat 5 waktu, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak usah tambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tambah wabarakatuh pendapatnya Imam Romli. Mazhab Syafi'i juga, belum mazhab yang lain. Kalau sholat jenazah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekh Ibn Hajar tetap warahmatullah. Makanya kita sering sholat di belakang ustaz-ustaz kita yang di Palembang, yang belajar di Hadramut.
Dia itu menggabungkan pendapatnya ulama Hadramut, menggabungkan antara dua pendapat Syekh Ibn Hajar sama Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat jenazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu supaya dua-dua pendapat itu diambilnya. Jadi kalau kita sholat 5 waktu cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak usah tambahin wabarakatuh, tidak sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi, itu salam. Tidak sah kalau kita pakai Salamat Pancasila, Salam Pancasila. Tidak sah sholat kita. Tidak sah, batal langsung sholat kita. Ngapa? Ngomong bahasa Indonesia. Aneh pula zaman sekarang ini. La haula wala quwata illa billah. Janganlah ngane-ngane dalam agama. Lah dari nenek moyang kita dulu, lah dari dulu. Assalamualaikum, ngetok rumah wong. Lah zaman dari kiai kita dulu. Dah hati namanya salam yang lain tu. Dah hati dalam sejarah ini. Aku nak ngawek-dewek, jangan pakai salam. Salam tu simbol umat Islam, selamat baik pakai, tidak masalah. Jangan pakai macam itu yang sudah ada dalam agama. Jangan, ngacu namanya. Jadi janganlah ngane-ngane itu jangan. Nah pakai dalam sholat salam Pancasila. Iya batal sholat gitu. Itu ada aturan dalam sholat. Dalam salam baik. Assalamualaikum itu sunnah. Sunnahnya Rasul kalau ketemu. Kalau seseorang muslim ketemu, yang paling abdolnya siapa yang paling duluan ngucapin salam? Ayyuhumma yabda'u bis salam. Siapa yang paling ngucapin salam dulu? Salamnya sunnah, jawabnya wajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab. Salam Pancasila. Mana jawab? Dia bingung jawab. Oke, salam Pancasila, ujung-ujung salam Pancasila. Gak usah kamu. Nah, itu dia jawabannya udah. Jadi galak ngane-ngane gitu nih. Sudahlah yang ngane-ngane itu tidak usahlah. Tidak usahlah kita amalkan, ya diam ke bela. Kita ngurusinya, ngetok ibai. Ujung-ujung majelis kita kelewatan bahas ini. Jadi tidak usahlah kita bahas, sudahlah. Diam ke beda. Tidak usah kita buka meja tahu ke beda kalau ada tengah ke beda. Jadi tidak usah dibahas. Kita bahas ini kalau sampai di majelis bahas ini, habis waktu kita untuk bahas itu. Akhirnya ujung-ujung bilang umat Islam tidak pintar-pintar dari dulu. Pintarnya salam Pancasila. Nah, jadi tidak usahlah. Jadi kalau ada masalah itu kita anggap deh angin lalu. Tidak usahlah kita bahas, tidak usahlah kita heboh ke, tidak usahlah kita besak-besak ke. Pokoknya kita majelis belajar ilmu. Jadi ilmu kita tidak kelewatan. Jadi assalamualaikum. Tidak boleh berubah assalamualaikum. Tidak sah, harus assalamualaikum. Wa syurutuhu asyrah. Ada syarat salam itu. Ada 10 syaratnya. Yang pertama ityan bil al. Harus pakai assalam. Ada alif lamnya. Kalau tidak pakai alif lam, maka tidak sah salam gitu. Assalamualaikum dalam sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum tidak sah. Kenapa? Tidak pakai alif lam. Sedangkan syaratnya assalamualaikum di dalam sholat itu harus pakai alif lam. Assalamualaikum. Itu syarat yang pertama. Wala yakfi salam alaikum li adami wurudihi. Karena tidak ada dalilnya datang dari Nabi itu pakai alif lam dulu. Yang kedua asani kaful khitab wala yakfi assalamu alaihi. Tidak boleh pakai ha, harus pakai kaf. Kafnya ini tadi harus berbentuk kum. Tidak boleh assalamu alaika, harus assalamu alaikum. Tidak boleh kita robah yang lainnya. Kemudian pakai mim jamak assalamualaikum. Yang keempat an ya'tiya bil arabiyah. Pakai bahasa Arab. Tidak boleh diganti bahasa Indonesia. Selamat atas kalian, selamat atas kalian. Tidak boleh diganti. Harus assalamualaikum. Tidak boleh dengan bahasa yang lain, harus dengan bahasa itu. Kemudian salam ini termasuk rukun qauli.
Apa artinya rukun qauli? Minimal kita dewe dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh juga. Sediaman baik, tidak sah. Hati Ustaz, anak Ustaz main hati kalau sholat Ustaz. Pakai berdetak-berdetakkan itu hati. Jangan banyak berdetak. Banyak berdetak sekarang dia. Tak kayak itu jantung berdetak-berdetak. Muat hal dulu. Jangan sudah, pakai hati. Hati itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang tahu isi hati kita siapa? Allah. Hati itu, ketahui hati kita itu dari gerak-gerik kita, isi hati kita itu. Dari mulut kita, isi hati kita itu. Dari mata kita, isi hati kita. Kalau kita hatinya baik, maka mulutnya akan baik. Wadah kaleng derum minyak, tumpah, metu, es cendol, keke lucu dah. Kalau derum minyak, metunya apa dia? Minyak. Tak derum kocok Ustaz, betul es cendol itu. Bukan es cendol yang betul ada. Makanya kata ulama, kullu ina'in billadzi fihi yamdor. Wadah itu kalau dia tumpah, itu mengeluarkan isinya. Hati itu kalau hatinya bagus, mulutnya akan bagus. Matanya akan bagus. Telinganya akan bagus, kakinya akan bagus. Jadi kalau hatinya bersih, mulutnya itu keluar hikmah. Nasihat-nasihat, ayat Al-Quran. Itu kalau hati wong bagus tuh. Kalau hati wong jumpa serapa, misu, tidak bagus hati wong itu. Matonya akan bagus, kupingnya akan bagus. Kenapa? Pengaruh daripada hati. Karena hati ini isi wadah yang ada di batin gitu nih hati. Pokoknya bersihkan ini. Simpan Allah, simpan Rasulullah, simpan para ulama, simpan nasihat, lagi duduk ingat Allah. Lagi ini ingat Allah. Lagi di mana ingat Allah. Kita di dunia ini sementara, tidak selamanya. Habis ini kita bakal mati kalau tak kata lagi gitu. Yang kita bawa cuma nama. Yang kita bawa ini cuma nama. Amal kita sedikit di bawah gitu. Amal kita banyak, tinggi kedudukan kita. Abi Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau itu kalau duduk sama anak-anaknya yang masih kecil, cucu-cucu, nak jual umur dah ditawar. Ada yang bisa jual umur? Saya beli umur 3 tahun nih, 3 tahun saya bayar. Tidak bisa dibeli. Artinya apa dia? Memberikan pelajaran. Jangan habiskan waktu gitu. Habis begitu deh waktu kita sekarang ini. Waktu kita sekarang ini banyak habisnya di mana? Di HP. Masya Allah, kalau sudah nyekel HP itu berjam-jam itu kayak terhipnotis gitu ya. Habis waktu kita berjam-jam sama HP. Sampai ketua begitu macam itu. Kita hidup ini sementara, tidak lama. Sayangi sama umur kita. Para ulama itu apa dia? Tapi itu uyuni bidumu isawakibi. Wa kaifa la abki. Air mataku ini selalu menangis, tidak pernah berhenti. Bagaimana aku tidak menangis? Yang aku tangis apa dia? Khairi zahidi. Yang mahal yang hilang nama aku. Kita kalau kehilangan motor, nangis tak? Nangis itu, mahal ini kehilangan. HP mewah, nangis. Kalau duit Selawi, banyak duit Selawi. Sesuatu yang mahal, yang berharga yang kita punya ini kita tinggal. Apa dia? Alal umri. Hanan gidauha, umurku habis setiap hari. Kata Habib Dua Haddad itu umurku habis. Karangannya banyak, wiritannya banyak, kitabnya banyak, zikirannya banyak, ibadahnya banyak. Tiap hari dituntun, tak punya mata. Majelis taklim dituntun. Sebelum hafal Quran itu sholat sunnah dulu, sholat duha 200 rakaat. Sholat di pagi hari itu 200 rakaat. Dia ngatakan apa dia? Umurku habis untuk main-main. Jadi kayak gitu. Jadi waktu kita eman-eman, sayang-sayang, untung masih kecil-kecil ini. Gunakan waktunya. Gimana waktunya supaya dia hilang? Ya tuh, pagi bangun jam berapa? Jam 5 minimal. Jangan di bawah jam 5. Jangan di bawah jam 6. Jam 5 minimal. Sholat subuh. Habis sholat subuh duduk, jangan bergerak. Itu pahala haji umroh itu. Pahala haji umroh itu. Dalam hadis Nabi, man sholat subha
Summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu asyamas. Summa shalla rak'atain faka'annama hajja wa tamara tamah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong yang salat subuh kemudian duduk di sejadahnya atau hadir majelis, kalau di majelis di masjid hadir majelis sampai matahari terbit. Kemudian masuk waktu duhanya, dia sholat duha 2 rakaat. Pahalanya atau pahala duduk tadi itu seperti haji sama umroh. Pengen enggak haji sama umroh? Mahal haji sama umroh. Tiap pagi kita bisa haji sama umroh. Jadi cuman kalau udah duduk ini besok pergi haji, ya jangan langsung ganti kopi putih. Kamu anak berubah siapa? Haji Tamrin. Belum, langsung haji Tamrin lah itu belum. Pergi haji lain, pahalanya baik. Belum. Uji sekalinya berubah katanya. Ganti nama aku coba. Tambahi. Esok 2 pula, tambahi hahan. 30 itu pahalanya baik. Bukannya lagi haji, bukan belum. Cuman pahalanya sebesar seperti uang yang melaksanakan ibadah umroh. Kalau nak haji dia pergi haji dulu, bukan cukup duduk baik di sini, bukan. Pahalanya baik ya. Jadi itu pahalanya itu. Kemudian pagi kemana? Sekolah. Aku sekolah Ustaz. Anak sekolah. Sekolah ada apa? Silakan. Cari ilmu dah apa? Belajar matematika, penting itu matematika itu. Paroid, zakat, itu matematika galau itu. Tijaro, hitung matematika galau itu. Siapa yang kuat rumusnya, pintar paroidnya. Tak ngerti rumus-rumus matematika, tidak pintar paroidnya. Makanya kuati. Kalau kuat matematikanya pintar, tinggal belajar bagai paroid, gampang gitu aja bagai paroid. Pintar juga bagai dalam bab paroid. Tapi biasa ngerti rumus-rumusnya dulu. Kalau tak ngerti rumus-rumusnya, begaguk lagi tuh banyak tumor lah kepala, tak kan baca. Dengarnya begaguk tuh. Kata isi kepala itu begaguk baik. Kata isi apa kepala begaguk, bukan begaguk itu tidak ngerti. Kenapa? Kalau rumus di dalam ilmu paroid itu kebanyakan pakai matematika dulu. Yang pintar rumus tadi itu dengar baik. Oh, injak rumus ini ya ini Ustaz. Oh, ini pakai rumus ini ya. Langsung sekali belajar untuk pakar dia. Itu pentingnya matematika. Padahal dulu waktu kita sekolah paling takut sama matematika ya. Jangan, pelajari itu penting itu. Jadi jangan. Kemudian balik sekolah kemana gitu? Balik sekolah duduklah di rumah. Ada keluarga bantu wong tua gitu, manfaat kate, belajar ngaji, belajar ini, belajar itu. Kemudian untuk istirahat sore, maghrib, siaplah dari sekarang, mandilah, langgar ke masjid, bainal maghrib wal isya, habis itu majelis taklim. Bagus waktu kita macam itu. Wong yang dari kecil terdidik, terlatih, biasa ngatur waktunya, itu lebih bagus kayak di tuanya tadi. Jangan nak nunggu tua dulu. Masih muda pun Ustaz. Agak lah tua kagak. Masih muda kagak. Bau berapa? Bau 30 ni. Bau tato siko ini. Gitu. Tato warna apa? Warna putih. Bukan tato itu panu itu. Tato gagus terus badan tu. Jadi macam itu. Jangan sudah. Kalau kita bagus, kita taat, Allah demen nama kita cinta sama Allah. Kalau ada budak kecil ahli ibadah, maksudnya itu syabab ABG ahli ibadah, Allah manggil malaikat. Tengoklah itu. ABG ahli ibadah, malaikat tu salut geleng-geleng. Ya Allah ini tak kepengen apa malam mingguan ini. Tidak kami majelis taklim Ustaz. Dibanggakan oleh Allah di alamnya malaikat. Taatnya asyabab, taatnya anak-anak ABG tadi itu. Nah, jadi gunakan waktu-waktu untuk kita masih kecil. Untung ya. Jangan sampai sudah 50, 60 baru kita nak belajar ngaji. Jangan. Walaupun belum telat, kita katakan 50, 60 belum telat. Selagi masih hidup cepatlah. Belajarlah. Untung ada galak yang ngajari, untung masih bisa duduk di tempat yang baik. Kalau sudah mati, saro balik ke sini.
Kalau kita datang ke sini, lagi galau. Ya, orang hati datang ke sini. Takut galau. Kau ustaz nih, lagi galau pula, batik lah. Hadir majlis, ustaz dulu tak pernah. Jangan, dah. Waktu kau istirahat sekarang. Makanya sebelum telat, kembali lagi. Jaga umur kita. Jangan habis begitu saja. Gala an ya'tiya bil arabiyah, pakai bahasa Arab, an yusmi'a nafsahu, mendengarkan dirinya sendiri, minimal dibaca ada suaranya. An yuwali baina kalimatihi, bersambung, assalamu alaikum, assalamu ganti alaikum, tidak boleh diputus-putus, langsung assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian an ya'tiya bihi min julusin aw badalihi. Waktu dibacanya assalamualaikum di waktu duduk, ya, ada di waktu tegak, di waktu duduk ada. An yakuna mustaqbilal qiblah bi sadrihi. Jadi jangan assalamualaikum tuh tidak menghadap kiblat dadanya. Kalau sholat, iya assalamualaikum, assalamualaikum ya kan. Kalau sholat jenazah ini dah. Sholat jenazah kan banyak kan ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik galo ininya dah. Ininya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuman ininya baik juga. Ininya mantap. Jangan sampai ininya ikut bergerak. Kayak syaratnya sholat atau istiqbalul kiblat. menghadap ke kiblat. Yang mana yang kita hadap ke kiblat? Dado itu. Di waktu sholat tidak boleh bergerak, dado itu tidak menghadap ke kiblat. Kalau seandainya dado itu dalam sholat tidak bergerak sedikit pun, bergerak dari kiblat sedikit pun, maka batal sholat itu. Jangan sampai dado itu bergerak di sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat kita. Atau bergerak ini. Batal sholat kita. Dado itu paling dari kiblat. Dado yang kita hadapkan ini. Kalau muka sudah ada kiblat. Ini boleh. Kurang aja. Kenapa kurang aja? Kamu hadap Allah. Hadap itu untuk berbalik. Jadi hukumnya makruh. Tidak boleh. Waktu sholat dulu begitu. Hadap ke tempat sujud biar lebih khusyuk. Biar lebih. Jadi jangan sampai dado kita di waktu sholat tidak menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Kemudian as-saminah yang ke-8 tadi itu sudah. An yakuna mustaqbilal kiblat bi sadrihi. Atasi Allah yakin ghayrahu. Jangan bermaksud dengan salam itu dengan yang lainnya. Kita sholat. Iya. Ada tamu datang. Assalamualaikum. Wong liwat tadi. Salam kamu. Itu sholat atau uang itu tadi. Untuk dua-duanya lah. Boleh itu khusus salam itu khusus untuk sholat tadi. Bukan salam yang lain. Kemudian tertib. Kemudian tertib. Assalamualaikum. Tidak boleh. Dibalik. Tidak boleh. Artinya tidak sah. Lagi salamnya. Harus kita katakan assalam dulu. Baru habis itu alaikum. Bukan alaikum dulu baru salam. As-sadis asyara as-salam. Rukun yang ke-16 adalah salam. As-sabi asyar at-tartib. Rukun yang terakhir dalam sholat tertib. Apa artinya tertib? Dari awal takbiratul ihram. Allahu akbar. Kemudian habis itu beliau yang wajib baca Al-Fatihah atau baca Allahu akbar kabira wa i'tita.
Fatihah. Surah. Habis itu apa? Ruku. Habis ruku. Tidak. Sujud. Sujud duduk di antara dua sujud. Habis itu sujud yang kedua. Habis itu tahiyat. Ya kalau ini yang terakhir ini ada. Kemudian sah. Itu tertibannya itu. Tidak boleh. Tidak tertib. Tegak. Asal tegak. Cobanya duduk habis itu tadi. Duduk. Dosa sholat tidak tertib. Namanya sholat kayak gitu. Sholat tidak tertib itu namanya. Kalau sholat tidak tertib, tidak sah sholat kita tidak tertib. Hukumnya sholat tertib. Kemudian kita salam tadi itu. Assalamualaikum. Kita niat salam untuk malaikat makmum yang ada di sebelah kanan gitu. Kemudian sebelah kiri salam untuk mereka yang ada di sebelah kiri gitu. Jadi itu salam kita itu. Jadi salam tadi apa nih? Assalamualaikum. Dia niat salam untuk siapa yang ada di sebelah kanan dia dari manusia. Malaikat yang ada di sebelah kanan dia, makhluk baik yang ada di sebelah kanan dia niat salam untuk mereka. Kemudian dia salam yang kedua, salam kepada yang di belakang dia ini sama manusia, malaikat yang ada di sebelah sini. Makmum. Salam sebelah kanan menjawab salamnya imam. Salam kepada siapa yang ada di sebelah kanan. Kemudian kiri menjawab salam tadi itu salam kepada siapa yang ada di sebelah kiri daripada malaikat. Banyak malaikat yang sholat sama kita. Hadir majelis kita. Banyak malaikat melo ibadah sama kita. Luar biasa. Itu beda tahu. Hari Jumat contohnya. Ada bagian waktu yang datang haji jam pertama. Jam 8 atau jam 7 atau jam 5. Itu seperti yang hadiah onto. Jam berikutnya sapi seperti yang sedekah sapi. Jam berikutnya lagi yang dibawa lagi agak siang. Ambil agak siang lagi. Agak siang lagi. Telur. Kalau sudah ada malaikat di pintu tadi itu tutup catatan tadi itu pahala. Kemudian kemana malaikat tadi itu duduk mendengarkan khutbah. Apanya kalau hari Jumat datang pagi, jangan datang siang. Apalagi datangnya waktu komat. Jangan datang waktu komat. Kalau masjid di rumah ini duduk dulu di belakang akan dulu. Jangan kayak gitu. Datanglah sebelumnya pahalanya besar. Pahalanya besar di situ beda. Itu datang jam berapa kita kalau datang sekarang? Jam 8. Dusu untuk balik Sengong di jam 8 di Lembang masih dulu. Jam 10 lah, jam 10. Tapi kalau saya mesti ada paling tak ewang tentang 3 jam 10. Jam 11. Sudah mulai. Kalau jadi orang masih kalau moving lagi gitu. Kalau gitu. Tapi gue nasi itu kalau ini kalau kalau ada tidak kasih sedekah gitu. Malaikat lalu tutup buku itu. Bukan sedekah telur. Kita terus jadi jam 11 paling cepat kita datang. Ada baliklah jam 5 subuh kita datang. Itu di masjid itu jam 5. Lagi malam kita balik itu dia. Jadi datang cepat kalau hari Jumat. Malaikat ada sama kita di situ. Di majelis kita banyak malaikat yang hadir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah punya malaikat sayyahi.
Saya intermediate yang keliling. ada yang keliling itu mencari majelis taklim. ada yang keliling ibadah yang lain. yang majelis Majelis taklim ada. kalau ada majelis taklim jadi itu depu dari ujung turun itu yang kita tertutup itu syahwat gitu. syahwat apa Syahwat cinta dunia. Syahwat nafsu itu untuk begitu. Kalau kita hilangkan syahwat itu terjengok gitu malaikat dari itu. Seandainya malaikat seandainya setan tidak meniupkan syahwat dari hati Bani Adam, maka pastilah Bani Adam tentu bisa melihat alamnya malakut. kita hilangi tadi yang terjadi gitu. Maksiat kita bersihkan, obat kita kepada Allah, hilangkan maksiat hawa yang ada di batin kita, hilangkan itu malaikat. jadi malaikat itu hati yang di sini sama kita. Nasihat gitu. Majelis itu belajar alhamdulillah paham kalau akhirnya di sini dia naik ketemu sama Allah. Ditanya wah alam ini Allah tahu. Dari mana? Dari majelis ya tadi. Isyhadu saksikan yang hadir majelis sebanyak walaupun juga rasul. Mereka yang hadir tadi. Malaikat tadi ngomong. Ada yang hadir. Iya. Jadi kita datang rumah jujur maka ada yang nyender, gangi, kalian tiduran, ada lagi utang. Ya macam-macam, lihat macam-macam. Ada yang nilai kalah, ada majelis belajar ilmunya. Bagus macam itu. Ada yang baik, ada yang niat ini. Kata malaikatnya, ada yang niat tidak benar, ada yang niatnya benar. Kata Allah, niat benar tidak benar pokoknya dapat ampunan galau. Mulai jadi mereka adalah kelompok kaum. Mereka itu dapat ampunan sikap, dapat ampunan galau. diceritakan oleh guru kita. ada seorang renteni main riba ya renteni anak lempangnya 8 12 atau 86 ininya ya istilah lempang 8 lempang renteni beda. Iyo lagi utang, kalau itu lagi hadir majelis yang hasil soleh Allah. Akhirnya masuk dia majelis tadi. Hadir majelis sudah yang majelis kawan kembali lagi utang. Tujuan itu. Katalah hasil soleh Allah itu dia masuk aku melihat rahmat turun mengenai kepala dia. Keno, rahmat Allah di majelis taklim tadi. Begitu habis keluar dari majelis taklim tobat. Begitu tobat jadi orang baik. Begitu baik dia meninggal masuk surga. Gara-gara apa nih? Hadir majelis taklim. Bukan dengan rumah di majelis taklim kan diutang. Duit terlebih lagi hadir majelis melok juga bukan tujuan mencari ilmu, bukan tujuan mencari majelis taklim, tapi nunggu kawan kembali berkat dia hadir di majelis taklim. Rahmat Allah turun di tempat itu kenal ke dia. Siapa yang duduk di tempat ini dengan tujuan apa? Mudah-mudahan tujuan baik. Tujuan baik, maka dia akan kenal dengan rahmat Allah yang turun di tempat ini. Mudah-mudahan rahmat Allah itu kenal kepada hati kita. Menyebabkan dosa kita yang mau dengan Allah. Hati kita dibersihkan oleh Allah. Kehidupan kita dibaguskan oleh Allah. Diselamatkan di dunia dan akhirat. Anak keturunan kita dijadikan orang-orang yang baik, ahli Quran, orang yang berilmu, orang yang berakhlak, diselamatkan dari musibah, dari malapetaka. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, tsabbit aqdamana sunnah al-qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi, 'ajilihi wa ajilihi ma'alimna min wa na'lam.
ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وجميع المسلمين من الأمراض والأسقام وفيروس كورونا ومن جميع المصائب ومن الفتن والأشرار والشرير ومن شر الأشرار والجان والوساوس ومن أراد منا بسوء. أن الله ينصر الإسلام والمسلمين ويحفظ الإسلام والمسلمين. صلى الله وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Inilah yang bisa kita pelajari pada malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam.